Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadata abdin la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi hadin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Sama-sama kita muliakan para pengurus Masjid Al-Falah Prabu Mulih, yang juga kita muliakan para orang tua, para sesepuh di sini, para tokoh masyarakat. Minta maaf sebelumnya, posisi ana lebih tinggi dari antum-antum sekalian. Ya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berjuang untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW melalui masjid-masjid, melalui rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesehatan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan pertolongan kepada mereka, dan mereka hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, memberikan kita hidayat, memberikan kita taufik, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih melanggengkan nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu Wa Taala masih melanggengkan nikmat yang paling mulia, paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena tidak ada nikmat yang lebih agung daripada yang namanya iman dan Islam ini. Karena kita ini, setiap makhluk itu bakal kembali kepada sang penciptanya, bakal kembali kepada sang penciptanya. Nah, manusia termasuk makhluk Allah yang Allah kasih akal. Jin dan manusia makhluk Allah yang Allah kasih akal. Setiap makhluk yang berakal ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan dia di dunia. Nanti di akhirat Allah minta pertanggungjawaban. Lah kita kalau tidak ada para nabi yang bimbing kita, yang ngasih tahu kita cara hidup di dunia ini, tujuan kita hidup di dunia ini, kelabu kaget kita pas di alam kuburnya. Loh, kita tahu adanya azab kubur, kita tahu bakal ada hari kiamat, bakal ada hari perhitungan amal, ada hari hisab, ada hari di mana kita melewati jembatan, yang mana jembatan ini di bawahnya dibakarkan api nerakanya Jahannam Allah Subhanahu Wa Taala, nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tahu dari mana kita? Kalau tidak tahu daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ngasih tahu. Nah, iman kita dengan hal yang seperti ini, kita nih iman, padahal kita tidak nyingok yang namanya hal-hal perkara yang seperti ini. Nah, dikasih iman ini, dikasih rasa percaya dengan hal-hal yang itu nikmat yang sangat luar biasa. Sampai ada seorang ateis itu nanya sama cendekiawan muslim kita, kamu yang kamu yakini bahwa nanti setelah mati ini ada azab kubur, ada hisab, ada mizan, ada ini. Mak mana kira-kira kalau hal-hal yang sedemikian itu tidak ada rupanya? Setelah mati kamu tidak dapat yang hal seperti itu. Kami tidak bakal rugi katanya. Kata cendekiawan muslim ini, kami tidak bakal
rugi dengan apa yang kami lakukan. Kita beramal soleh, berbuat baik, berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan hisab kita, menyelamatkan kita di hari-hari yang di situ kita dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bakal hari-hari yang sangat rumit. Yaumul Fazail Akbar sampai dikatakan oleh Nabi itu hari ketakutan yang sangat besar. Nah, seandainya apa yang kita yakin ini tidak terjadi, rugi tak kita? Tidak rugi, tapi mereka yang tidak percaya sama Allah, mereka yang tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW, rugi tak mereka kalau hal yang mereka yakin itu ternyata salah. Mereka punya keyakinan bahwa tidak ada, kalau sudah mati, wong sudah mati, sudah jadi tulang belum, tidak ada hari kebangkitan lagi. Nah, kalau yang mereka sangka itu salah, rugi tak mereka? Kalau yang mereka sangka itu benar, untung tak mereka? Tidak untung. Mereka tidak untung. Kita yang kita yakini ini benar, untung tak kita di akhirat? Nah, iman ini mahal. Iman ini mahal karena tidak setiap manusia Allah Subhanahu Wa Taala kasih, dan kita punya akal. Iman kita ini, yakin kita ini, percaya kita ini bukan percaya apa bahasa kita nih konyol-konyolan, bukan. Percaya ini ada, tidak, pakai akal kita. Lihat siapa yang nyampe ke ini, yang nyampe kepada kita ini tentang kejadian-kejadian yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bakal dikubur, nanti ada azab kubur, di hari kiamat kalian bakal dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dihisab, nanti dimizan, kemudian kalian bakal melewati jembatan Sirat. Ini siapa yang ngomong ini? Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara khobar mutawatir. Khobar mutawatir ini ucapan wong banyak, sudah lebih dari jutaan wong, bahwa Nabi Muhammad SAW ini tak pernah terlibat dengan yang namanya dusta. Rasulullah SAW ini semenjak kecil beliau tidak pernah terlibat dalam masalah dusta. Seumur hidup dari kecil sampai meninggal beliau tak pernah bohong. Kira-kira kalau kita ketemu kawan biasa ngolai, cuman sekali ini bawaan kawan ini cak yakin kenian ngasih kabar sama kita. Anak tadi dapat dari Pak RT beras 20 kilo, udah dapat inti apa? Biasa juga ngolai memang nih. Lah hal yang seperti itu wong kawan kita yang biasa ngolai gitu, kapan dia ngasih kabar kita kan kadang-kadang kita percaya, ayo nih nabi tidak ada nih, ya nih nabi tidak. Lah ini sudah biasa ngolain kita. Lah ini nabi tak pernah terlibat bohong, masa kita tidak percaya dengan ucapan beliau ini? Maka itulah gunanya akal kita. Yang kita percaya ke ini omongan siapa? Kabar yang kita percaya ke ini omongan siapa? Maka iman kita ini mutlak sudah betul, karena iman kita ini sesuai dengan akal kita. Maaf ngomong, kalau imannya orang-orang selain Muslim, mereka percaya bahwasannya ini tidak ketemu secara akal, tidak gitu. Ada Tuhan satu, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Namanya Tuhan itu kan pengatur segalanya. Jangan kan ngatur dunia, mobil bis atau mobil biasa lah. Setir ada dua, apa yang terjadi? Setirnya dua, kanan kiri setir kalau ada. Yang sikon ini ke kanan bener, tidak ke kiri dulu, ini tempat kiri. Kerap jadinya. Apalagi alam semesta, tidak masuk di akal. Makanya di dalam Al-Quran tuh sering kita temui afala ta'qilun. Kalau kita disuruh mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, pakai akal. Pakai akal kita digunakan akal. Bakal ketemu gitu. Bakal bersyukur gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lupanya hebat nian iman ini. Lupanya hebat nian iman kita ini. Mahal ternyata iman ini. Tak setiap wong Allah kasih. Maka sering-seringlah bergaul sama orang-orang yang non-muslim. Nanti kita bakal lihat nikmatnya Allah sama kita tuh. Beda sama mereka. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya dengan yang ghaib. Ghaib ini. Pertanyaan di hari kiamat, azab kubur, hisab, semuanya itu itu Allah kasih sama kita. Dari kecil kita ditanamkan. Kira-kira itu bakal ada hari pertanggungjawaban. Ini luar biasa nikmat iman dan Islam ini. Maka harus kita jaga. Jangan disia-siakan, jangan sepelekan.
Orang-orang yang tercabut imannya ini kebanyakan orang-orang yang banyak menyepelekan hukum. Kalau orang melanggar hukum itu masih mending, tapi kalau menyepelekan hukum ini yang bahaya. Orang berzina, kena hukuman dalam Islam. Tapi kalau orang meremehkan zina, walaupun dia tidak zina, lebih parah dosa dia daripada orang yang berzina. Lebih parah, bahaya itu. Sangat bahaya sekali. Maka kita bersyukur dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini masih dalam membawa iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita ini tahu apa tujuan hidup kita. Kalau dah ada beliau, mana kita tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita cuma pagi begawe nyari makan, ngasih makan anak bini, balik sore, kemudian malam tidur, apa bedanya kita sama yang seperti yang di kandang? Yang di kandang itu keluar nyari makan, balik tidur. Sama tak dengan kita? Sama tak sama orang-orang yang mencari dunia itu, mencari dunia untuk makan. Untuk apa nanti? Capek-capek nyarinya. Untuk santai di masa tua. Jadi kata mereka kan untuk santai di masa tua. Iya, kalau nyampe tua, kalau tak nyampe tua mana? Repot kan jadinya. Makanya kita dikasih tahu oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, disampaikan oleh Nabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali mereka tuh supaya nyembah aku, kenal kepada aku. Siapa yang ciptakan mereka? Karena tujuan hidup itu, kata kami punya guru Profesor Dr. Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, salah satu muhaddis besar Indonesia di zaman beliau tahun 90-an, tahun 80-an Itu kata beliau tujuan hidup kita ini cuma dua. Hadaful haya isnani, ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah. Kenal sama Allah Subhanahu wa taala dan kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita nak pengen kenal itu, Ma'alim, Ustaz? Nama Allah di sini, di majelis taklim, di majelis yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim ini sudah ini kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan dirhaman wala dinaran. Beliau tak mewariskan harta sama kita. Beliau mewariskan ilmu. Dengan ilmu inilah kita bisa tahu tujuan hidup kita. Jangan remehkan ilmu ini. Ilmu secara umum ini, bukan ilmu agama, ini ilmu umum. Apa dalam kehidupan kita ini yang tak lepas dari ilmu? Tak ada. Orang nak melahirkan harus ada ilmunya nih. Basing-basing bisa meninggal. Siapa yang punya ilmunya? Bidan. Kita sakit harus ada ilmunya supaya sembuh. Siapa yang punya ilmunya? Dokter. Apa kehidupan kita nih? Nak bangun rumah harus ada ilmunya tak? Ada ilmunya. Tukang bengkel itu nak menaiki motor ada ilmunya. Makanya ilmunya asyraful khisal kata ulama. Paling mulianya suatu ciptaan Allah. Segala sesuatu kita ini tidak lepas daripada yang namanya ilmu. Apapun itu, cobalah. Ada tak kehidupan kita ni yang tidak pakai ilmu? Ada tak? Tak kata nak berumah tangga, jangan nak berumah tangga. Maaf ngomong kita nak buang air besar harus ada ilmunya. Buang air besar harus ada ilmunya. Mendak kata ilmunya sebasingan baik gitu. Sebasingan baik gitu. Apa maaf ngomong itu buang air besarnya di celana kita. Coba kalau kita ada ilmu, wah buang air besarnya harus di WC. Pakai ilmu apa tidak itu? Pakai ilmu kan? Apa makanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu. Nah, yang lebih dipentingkan oleh Nabi itu ialah ilmu agama. Utlubul ilma walau bisin, nuntutlah ilmu. Dalam segi gramatika bahasa Arab pakai alif lam lafaz al ilmu itu. Alif lam ini namanya alif lam ta'rif, alif lam ma'rifah. Berarti maknanya sudah diketahui oleh orang banyak dan sudah minal maklum maknanya. Maknanya apa ilmu ini? Ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang mana? Ilmu agama, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka jasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak bakal bisa kita balas. Maka paling sedikit setidaknya kita balas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak bisa terbalas ya, tapi ini wujud terima kasih kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama itu minimal 300 kali kita ini membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, ayatul mu'min salatuhu wa salamuhu alayya fi kulli yaumin 300 marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya orang yang beriman. Kalau kita nak beriman sama Rasulullah, beriman sama Allah Subhanahu wa taala, ini tandanya orang yang beriman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dia dan salamnya ia kepadaku setiap harinya 300 kali. Maka ulama menganjurkan sama kita paling sedikit kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari 300 Jangan pelit tuh. Makanya suatu ketika Sayyidatuna ini berhubung bulan Maulid ya. Berhubung bulan Maulid kita bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar nambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah pernah menjahit di waktu sahur sekitar jam 3 jam 4-an man kita ni. Ya. Zaman dulu kan pakai lampu lampu apa? Yang minyak tanah itu nah. Lampu apa? Lampu teplok ya. Mati lampunya ni mah karena minyaknya habis. Sina Aisyah lagi jahit, terjatuh jarum ini, tidak kejingoan, gelap, tidak keji. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk langsung terang kamar itu, becak lampu ini nah. Ya, becak lampu ini. Maka kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, ma'adwa'ah wajhaka. Wahai Rasulullah, alangkah terangnya wajah paduka ini, sampai menerangi daerah tempat lebih terang dari lampu teplok tadi. Kata Rasulullah, ya Aisyah, wailun liman lam yarani. Wahai Aisyah, celaka wong yang tak bisa melihat aku ini. Maksudnya tak bisa melihat cahaya aku ini. Dia cahaya petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Aisyah, siapa orang-orang yang tak bisa melihatmu wahai Rasulullah? Al-bakhil, kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa memandangku ini, yang tidak bisa memandang cahayaku ini adalah orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Siapa orang yang bakhil itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu orang yang dibacakan namaku, disebutkan namaku di sisinya, ia tidak mengucap salawat kepadaku. Orang yang bakhil itu orang yang ketika namaku disebut dia tidak baca salawat kepada. Kenapa dikata kebakhil? Sekedar ngeluarin suara, capek idak maya idak. Maka setiap kali ada penceramah atau ustadz yang bawa kajian, setiap kali dia nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entengkan lisan kita untuk membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bakhil kita pelit. Dicap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pelit. Kenapa pelit? Wayang-wayang ngeluarin suara, nanda. Pelit tak itu? Ya, kalau minta duit sungkan nak ngasih itu masihlah kita anggap wajar ya. Itu pelit-pelit yang wajar. Lah ini sekedar ngeluarin suara ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanda. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhil, orang yang pelit. Nah, orang yang melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pastilah ia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara ini. Tidak sembarang wong bisa nyingoknya ini. Ya, tidak sembarang muslim dia bisa melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang ini nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Nur inilah yang membawa kita petunjuk, yang menunjukkan kita ke jalan yang betul-betul, jalan yang dibawa ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ini diwariskan oleh para ulama. Maka dalam menuntut ilmu kita itu butuh seorang guru, yang mana guru ini pernah belajar dengan seorang guru lagi. Gurunya ini pernah belajar dengan guru lagi, bukan dengan kitab. Kitab itu sebagai teman duduk. Kitab itu sebagai teman duduk. Tapi yang menunjukkan pemahaman kitab itu seorang guru.
Ilmu bisa temukan di mana? Di Google banyak, carilah. Ya. Tapi pemahaman itu yang tidak bisa kita temukan kecuali dari seorang guru. Berapa banyak orang-orang yang baca kitab di akhir zaman ini? Jangan ke baca Google yang sesat. Yang baca kitab lagi bisa tersesat. Kenapa? Karena salah paham. Bukan kitabnya yang sesat, tapi pemahaman dia yang tanpa guru yang membimbing dia. Akhirnya ketika dia belajar dari seorang guru yang cuma modal kitab tanpa bimbingan guru-guru sebelumnya, yang mana pemahamannya terus berantai sampai ke Rasulullah SAW, wah, dianggaplah menuduhlah saudara-saudaranya yang melakukan menurut dia itu bid'ah, dianggapnya kafir, dianggapnya musyrik. Ziarah kubur, ziarah wali dianggapnya syirk. Maulid Nabi Muhammad SAW dianggap bid'ah. Bid'ah menurut dia, bukan bid'ah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid ini. Perbanyak salawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Imam Mufti Haramain Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau ini guru daripada guru-guru yang ada di Indonesia. Guru besar di Indonesia ini kan Imam Syekh Hashim Ash'ari. Syekh Hashim Ash'ari berguru sama beliau. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Haramain, Mufti Haramain pada zamannya. Kata beliau, siapapun orang yang luput bagi dia itu sholat malam dan juga puasa di siang hari. Kita ini kan beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu ngomong yang biasanya bukan orang biasa, malah ada salah seorang pembegal itu setiap hari puasa dia. Setiap hari puasa, tapi gawenya begal. Gawenya begal. Setiap hari dia puasa. Ini ibadahnya penjahat lagi kalah gitu sama orang zaman dulu. Apalagi ibadahnya para ulama. Jadi jangan cak sok-sokan kita nih baru sholat malam dikit lah sudah lebih hebat dari yang lain. Ngomong zaman dulu, lihat. Ada seorang namanya Fudail bin Iyad, pembegal jalan. Siapa yang tak kenal nama Fudail? Ya. Beliau ini pembegal jalan. Setiap kali jalan dilewati oleh kafilah itu tahu, wah ini tempat Fudail ini, bahaya ini. Munu-mununya ini. Munu-munu. Tapi setiap hari dia puasa ibadahnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kasih beliau hidayah, taubat beliau. Beliaunya taubat. Jadi seorang ulama kita, ulama Al-Imam Fudail bin Iyad, hafal Al-Quran. Penjahat zaman dulu hafal Al-Quran. Penjahat zaman dulu ibadahnya puasa tiap hari. Apalagi sholat malamnya mereka jauh kita ini jauh. Jangan ke mereka, ada sebagian guru-guru gitu nih yang mereka malam itu habiskan untuk ibadah. Mereka baca Al-Quran malamnya. Di dalam sholat mereka membaca sholat mereka beda dengan sholat kita. Ya. Sholat mereka tuh asyik kayak uang apa kali kita pandangi kayak orang lagi asyik dengan sesuatu itu. Itulah sholatnya orang-orang soleh. Sama seperti anak lagi fokus main game, anak kecil fokus main game. Ya. Kita main ke lah tangannya, kakinya, tidak terasa dia. Kita main dia, tidak terasa lagi fokus. Begitulah sholatnya orang-orang yang orang-orang yang khusyuk. Kita minta sama Allah itu. Kita minta cintai dulu mereka ini. Kalau kita tidak cinta sama mereka, tidak bisa gitu dapat seperti mereka. Maka siapa yang sholat malamnya susah, puasa di siang harinya susah, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, Allah Subhanahu Wa Taala balas dia sholawat 10. Jangan main-main ini. Sholawat dari Allah ini bukan kaleng-kaleng loh. Kata ulama, satu sholawat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketaatan seorang hamba dari lahir sampai dia meninggal, tidak ada apa-apanya dengan satu sholawat tadi. Satu sholawatnya Allah kepada dia. Ada orang taat seandainya, ada orang menyembah Allah tanpa ada maksiat dalam kehidupan dia. Anak rasul tak kata kita itu. Ya, setiap kita ini pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Ini nih seandainya ada orang baru lahir, dia sudah taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah beribadah sama Allah Subhanahu sampai dia meninggal, ya, tidak ada maksiatnya dalam kehidupan dia. Dibandingkan dengan satu selawatnya Allah kepada dia, tidak ada apa-apanya ketaatan dia tadi. Karena selawat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah rahmat. Rahmat inilah yang menarik seorang hamba itu bisa memasukkan si hamba kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yudkhulu ahadukumul jannah amalu. Tidak akan bisa memasukkan salah seorang kalian ke dalam surga amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat ada yang nanya, walaupun paduka ya Rasulullah. Walau anni, kata Rasulullah, walaupun aku. Illa, kecuali. Ada kecualinya Nabi ini. Ya. Rasulullah SAW ada pengecualian. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, setiap kita ini bakal masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kita ini untuk narik rahmat tadi. Jangan mentang-mentang kalau itu ma'alim mana dosa beramal lagi. Kita kan masuk surga atas rahmatnya Allah. Cari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita cari di mana cari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam ketaatan hamba kepada Tuhannya. Maka paling cepat, paling lemak narik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala baca sholawat. Satu kali sholawat Allah balas 10 kali Allah balas 100 kali kita baca sholawat Allah balas 1000 kali kita baca sholawat. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla alayya alfam marra lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Rasulullah SAW, dia tidak bakal mati sebelum ia diberi kabar gembira dengan masuk surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Saking Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan Nabi lagi ngagungkan Nabi. Masa kita kumpul-kumpul macam maulid mengagungkan Rasulullah dianggap suatu perkara yang bid'ah? Tahu kejadian iblis kenapa bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa iblis bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak mau sujud ma'alim. Betul, tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Tapi tidak, kata ulama, di Nabi Adam, di jasad Nabi Adam, di kening beliau ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara iblis kurang ajar loh sama nur Nabi Rasulullah belum diciptakan. Ini zaman Nabi Adam. Nurnya Rasulullah ini kurang ajar. Iblis itu suruh sujud, bukan sujud seperti kita nyembah sholat itu, bukan, tapi sujud tunduk ini. Kalau ada raja, ada presiden, atau ada ulama, kan adab kita kan tunduk ini kan mereka lewat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan seperti itu kepada para malaikat sama iblis. Malaikat tunduk, tapi iblis abah. Dianya enggan, gara-gara kurang ajarnya iblis terhadap nurnya Rasulullah SAW. Inilah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nur Rasulullah SAW inilah yang selalu memberikan kita pancaran hidayah dan inayah. Nur ini makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dulu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam ruh, ada yang namanya alam hakikat. Alam hakikat ini alam yang belum terikat dengan waktu dan zaman. Maka kalau orang dulu nyebutnya alam azali. Alam azali itu sebelum Allah ciptakan waktu, sebelum Allah ciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih zatnya sendiri, belum terikat waktu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam hakikat. Di alam hakikat namanya. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan beberapa alam. Masuklah alam arwah. Ada alam dunia, ada alam barzah, dan alam-alam yang lainnya. Dari siapa? Dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Maulid Simtud Durar diceritakan, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'." Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya' nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, kabarkan sama aku sesuatu apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur nabimu sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi nur inilah yang menjadi penerang, lampu, panduan untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung dia itu mendekatin nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak salawat sama Nabi dia bakal sesat.
Orang yang banyak salawat kepada Rasulullah bisa tersesat. Tapi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak bakal tersesat. Dibimbing oleh Rasulullah SAW. Maka kita ni butuh bimbingan di akhir zaman ini. Di zaman yang mana banyak segala macam pendapat, banyak segala macam perbedaan dalam pemikiran. Butuh kita ni dengan bimbingannya Rasulullah supaya tak salah jalan memilih. Apalagi kalau yang hobi nanya Google itu bahaya ya. Jangankan kita nonton buka di Google, nonton di YouTube kita jengok dulu yang ngajarnya ya. Kalau kata pesan guru anak tuh, kemana sanad dia berguru ya? Lari kemana sanad dia berguru? Ke siapa dia berguru ya? Pemahaman ikut pemahaman siapa gitu. Itu yang paling penting itu. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan di dalam kitab Ihliyatul Awliya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kuntu nuran baina yadillah subhanahu wa ta'ala bi arba'ati asyari alaf qabla ayakhluqa Adam. Allah dulu kata Rasulullah SAW, aku ini cahaya 14.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam. Rasulullah sudah diciptakan dulu. Ini Imam Ahmad bin Hanbal yang bawa hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis banyak ditentang oleh kelompok mereka-mereka yang tak senang dengan pembahasan Nur Muhammad SAW. Padahal ulama-ulama kita sudah bahas. Ulama-ulama salaf kita sudah bahas. Nur inilah kata di dalam riwayat lain, dari nur inilah Allah Subhanahu wa taala membagi 4 bagian ya. Sebelum Allah ciptakan qalam, arsy, lauhul mahfuz ya. Allah ciptakan nur ini dulu. Dalam riwayat lain itu setelah Allah ciptakan nur ini baru Allah bagi nur ini menjadi 4. Dari bagian yang pertama Allah ciptakan yang namanya qalam, mencatat takdir seluruh alam. Dari nur bagian yang kedua Allah ciptakan yang namanya lauhun itu papan itu, lauhil mahfuz itu. Dari bagian ketiga Allah ciptakan arsy. Arsy ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Makhluk. Arsy ini makhluk ciptaan Allah. Ingat ya. Arsy ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di dalam Al-Qur'an tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di arsy, itu perlu ditakwil. Jangan kita serampangan ngertinya. Ar-Rahman 'ala arsyus dawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di air. Bersemayam itu kan ini nah kalau bahasa kita kan. Seperti duduk di singgasana. Allah Subhanahu wa taala ini di arsy. Kerok itu pemahamannya. Ya. Arsy itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pencipta itu secara akal dalam ilmu tauhid yang kita gunakan akal ya. Dalil nakli dan dalil akli namanya. Kalau ulama kita ngajarkan dulu. Ya. Apa secara akal namanya pencipta itu tak bisa bakal menyatu dengan apa yang diciptakan. Contoh wong yang menciptakan komputer, bisa tak dia masuk dalam komponen komputer itu? Bisa tak? Tak bisa. Wong yang buat mobil, bisa tak dia nyatu sama komponen mobil itu? Tak bisa. Ini arsy ini makhluk Allah. Masa Allah Subhanahu wa taala nyatu dengan makhluknya? Ya, Allah Subhanahu wa taala duduk di atas makhluknya. Ya, tidak masuk. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala diartikan bersemayam seperti bersemayamnya kita di atas ada, Allah terikat waktu berarti. Ya, Allah terikat waktu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Ya, Allah terikat tempat. Berarti kalau Allah duduk dia harus diartikan seperti ini. Sedangkan kenapa Allah tidak terikat waktu dan tempat? Karena Allah yang ciptakan tempat dan waktu. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditakwil oleh ulama-ulama kita itu, ditakwil itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah berkuasa. Ya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh arsy-Nya Allah Subhanahu. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bagian nur yang keempat Allah ciptakanlah pandangannya orang mukmin, ma'rifahnya orang-orang mukmin, tauhidnya orang-orang mukmin, tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Setiap kali orang banyak salawat itu bakal deket dia, ya, bakal kuat tarian magnet dia kepada Rasulullah SAW, bakal ngerti dia ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan malas kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aksara salata alayya yukfa hammu wa yughfar dhanbu. Barang siapa yang banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat atau dicukupi kesedihannya dan akan diampuni dosanya. Ini masalah besar ini. Kesumpekan sama dosa ini dua masalah yang besar. Kesumpekan ini masalah yang terbesar kita hadapi di dunia. Sumpek ini. Sumpek ini masuk ke hati siapapun. Jangan kira wong kaya tidak sumpek, malah wong kaya lebih banyak sumpek. Apalagi ngentak Covid ini, ngentak pandemi ini. Pengusaha tuh lebih sumpek dari kita. Kita lemak bayaran listrik paling 200-300. Mereka sekali bayaran listrik puluhan juta kadang-kadang yang rumah-rumah besar itu. Bingung deh mereka. Jadi sumpek ini tidak ada mandang nak miskin atau nak kaya. Nah, ini masalah, ini sumpek ini masalah yang terbesar yang dihadapi oleh Bani Adam, oleh kita manusia. Nah, ketika kita banyak solawat, dicukupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kesumpekan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah terbesar loh diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan solawat. Kemudian wa yughfar dzambuh, akan diampuni dosa-dosanya. Ketika meninggal, masalah paling besar bagi kita ini dosa kita. Masalah yang paling besar bagi kita ini dosa kita. Bingung kita, nah tuh rupanya ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak mano ini kita. Dan di sana dah ada lagi main ampunan istighfar, tak baca lagi. Istighfar ke malam tak baca lagi. Sudah masuk kubur dah baca lagi kita istighfar. Istighfar kita tidak diterima. Masalah besar ini dosa ni di hari kiamat ni. Kalau tak diterima, kalau masih ada dosa, takarannya masuk neraka. Nah, mana itu? Nah, orang yang berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfar dzambuh, akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa sesama muslim ini yang repot. Dosa sama manusia ini yang repot. Kita maaf ngomong, bukan meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha rahim, zat yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Kapan kita buat dosa, beristighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul sampai nangis, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita punya salah sama uang, istighfarlah sampai keluar air mata darah, tidak bakal diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai uang yang kita zolimi ini atau kita tuduh, kita fitnah ini, maafin kita. Maka pernah ditanya sama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna, Rasulullah SAW pernah tanya sama para sahabat, atadruna manil muflis, kata Rasulullah, tahu tak kamu siapa orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tak punya dinar dan dirham. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, amal-amal soleh dia yang lain, tapi dia pernah syatama hadza, pernah mencaci, membuli orang ini, wa zalama hadza, pernah buat zalim sama orang ini, wa qazafa hadza, pernah menuduh yang bukan-bukan kepada orang, pernah ini. Akhirnya ditariklah kebaikan dia tadi, pahala dia tadi yang sebesar gunung Uhud kepada orang yang dia caci, kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang dia tuduh, kepada orang yang dia tipu, kepada orang yang dia punya masalah lah, punya masalah. Maka hati-hati kita kalau urusan dengan manusia, jangan gampang menuduh. Ini sekayaknya sepele kita nih main tuduh-tuduhan nih, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita punya tetangga baru beli mobil, dia nih perasaan tidak ada begawi, pacak dia beli mobil, jangan ngepet dia nih, kayak remeh, tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala bakal dipertanggungjawabkan. Nah, Ma'alim pernah kami minta maaf sama orang kita tuduh. Istighfar Ma'alim tak bisa, harus minta maaf. Kadang-kadang itu gitu nih. Mulut kita ni apa enteng kan kalau main tuduh-tuduhan. Nah, dia ni anak dia ni, tengok balik malam, dia gawi, pasti deketi lanang cowok nu, jangan-janganlah sudah tak berawan lagi. Katik bukti ngomong mek itu kita. Katik bukti kita ngomong mek itu. Tengok noh si fulan ini. Segala macam kadang-kadang kita ni tuduh. Tengok ini noh deketi apa? Pejabat ini pastilah dia nak duitnya ini segala macam. Padahal belum tentu benar.
Nah, ini hati-hati bakal diminta pertanggungjawaban. Nanti pahala kita balik ke di riba. Apalagi dari riba ini sudah bukan lagi makanannya uang perempuan. Riba ini, riba ini sudah jadi permen pemanisnya laki-laki juga. Ya, zaman dulu gosip atau riba ini identik dengan perempuan. Zaman sekarang tidak lagi, lanang lagi yo. Ya, nyenyes yang Palembang itu. Yang Palembang itu apa? Lanang nyenyes. Lentik nah mulutnya kalau ngomongin wong itu. Lihai nih ngomong kalau ngomongin wong. Ini hati-hati bakal diimbek. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, seandainya aku nak riba, lebih baik aku riba sama umi aku. Kenapa? Riba itu pahala kita serahkan ke wong yang kita riba. Maka tidak ada wong yang pantas untuk menerima pahala kita dalam hidup kita kecuali mak kita, benar tak? Iya tak? Kalau kita nak ngasih pahala, ngasih siapa kita? Ngasih mak kita dulu. Ya kalau kita orang normal tidak tahu kalau orang tidak normal aku nak ngasih bini aku malim. Jangan kasih mak kita dulu. Tidak, kalau kita nak bagi-bagi pahala, uji Allah Subhanahu wa taala, kamu pacak bagi pahala. Siapa dulu wong yang kita ini? Dahulu ke? Wong tua kita pasti mak kita sama bapak kita. Kata Abdullah bin Mubarak itu, seandainya aku nak riba, lebih baik aku riba mak aku, biar mak aku dapat pahala aku. Kita riba uang, kira uang itu dapat pahala kita. Hati-hati nih riba nih, bukan di betina sekarang ini. Dilanang juga, ya, dilanang enteng di mulut, tapi hisabnya besar di sisi Allah Subhanahu. Ini yang buat ribet di hari kiamat ini. Yang buat ribet di hari kiamat itu dosa kita sesama manusia. Ya, pernah maling, pernah merampas, pernah nilepkan KKN. Di dunia di penjara sekian tahun, lemak fasilitas penjara, kaget di akhirat. Ya. Di akhiratnya dia orang-orang yang bangkrut, yang tadinya dia masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Bukan karena dia tidak beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia tidak bisa menjaga mulutnya kepada sesama manusia. Ya. Jadi kesimpulannya untuk kita ini di bulan Maulid ini perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah tata hati kita, tata mulut kita. Ya. Tapi kalau hati sudah tertata, pasti mulut juga ikut tertata. Karena hati ini pusatnya badan. Ya. Karena hati ini apa? Inti daripada seluruh anggota badan kita. Kalau hatinya betul, insaluha kata Rasulullah SAW, salaha sairu jasadi. Kalau hatinya baik, pasti seluruh jasadnya baik. Wa in fasada, kalau seandainya hatinya jelek, waduh, yang paling nampakkan hatinya jelek itu dari mulut. Tidak ada istilah Joni Malim mulutnya baik, jahat hatinya baik, tidak ada istilah seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu berapa banyak ngomong ke berapa banyak orang itu yang disungkemkan ke hati neraka gara-gara hasad lisani, buah daripada lisan dia. Jangan punya pendapat Joni mulutnya baik, jahat Malim hatinya baik. Oh, tidak bisa. Hati baik itu bakal terpancar di mulut. Bakal terpancar. Nah, nak hati baik ini mana caranya? Banyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati ini juga tempatnya syaitan. Kalau hati ini gelap, setan senang tempatnya. Makanya cak mana menerangi hati? Perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat menerangi hati ini. Ya, supaya hatinya baik, dekatkan hati kita ini, sambungkan, cari sinyal wifi-nya kepada ini yang terbesarnya. Apa bahasa kita nih? Sumber terbesarnya ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, bukannya ijazah ke, bukan. Karena ini belum pantas menjadi orang yang mujiz itu yang membeli ijazah, bukan. Ini berbagai amalan yang pernah didapat oleh guru kami, yang pernah kami dapat dari guru kami Syedil Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Malang, salah satu pengurus pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah di kota Malang. Juga ini selawat ini pernah diijazahkan oleh Kiai Haji Ali Martoyib, pendiri Majelis Al-Awabin Pusat. Dibaca selama bulan Maulid ini 12.000 kali, boleh dicicil. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallam. Itu dibaca selama bulan Maulid
Ini malam keberapa sudah masuk ini? 11 ya. Malam 11. Dia masih ada sisa waktu 20 hari lagi ya. Dibaca 12.000 kali, kumpulkan. Sehari berapa ini? Ya, sehari 500 atau sehari 400 ya. Sehari 500. Insyaallah tuh kumpul 12.000. Kalau nak pengen tahu lapasnya, antum bisa buka di channel Telegram Mushola Wali Songo. Di channel Telegram Mushola Mushola Wali Songo. Atau juga buka di Instagramnya Mushola Wali Songo. Atau juga bisa buka di Instagram anak pribadi Bin Zain Al-Hindi. Insya Allah ada di situ. Pernah post itu. Juga di yang main Facebook, buka di FB Bin Zain Al-Hindi. Di situ pernah post. Kalau nak pengen tahu lapasnya. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Diamalkan salawat. Panjangan Ustaz. Yang pendek-pendek deh. Sallallahu ala Muhammad sudah. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Usahakan dalam bulan Maulid ini 10.000 dapatnya. Pendek itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehari bisa 1.000 gitu. Sehari bisa 1.000. Ini salawat Jibril namanya. Ya, lain kesempatan kaki anda bahas masalah salawat Jibril ini. Mudah-mudahan manfaat untuk anda pribadi juga sebagai pengingat apa yang anda sampaikan tadi, manfaat untuk diri anda pribadi juga untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita taufik hidayah inayah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, menurunkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menurunkan gobul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun di antara kita yang terikat utang, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu Wa Taala lunaskan hutangnya. Siapapun di antara kita yang punya masalah, Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalahnya. Siapapun di antara kita ini yang punya anaknya belum ketemu jodoh atau dia yang belum ketemu jodoh, Allah Subhanahu Wa Taala gampangkan anaknya atau dia yang ketemu jodoh. Yang di antara kita nih masih rezekinya solid, Allah Subhanahu Wa Taala luaskan. Berkat kita kumpul membahas Nabi Muhammad SAW, membahas apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.